Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya yang bernama Nurlania Harahap, mahasiswa PPG tahap 4 di LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan NIM 2501230017. Pada hari ini, Kamis 21 Januari 2026, akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Darussalam Kampung Banjir kelas 9 dengan tema fasih membaca Al-Quran dengan tajwid membentuk sikap disiplin. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukrannya Umi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu untuk mendapatkan berkah. Dan untuk memandu daripada doa hari ini, silahkan maju untuk anak kami, Supriyadi. Yang kita belajar, marilah kita terlebih dahulu berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selesai. Oke, hari ini akan absen dulu satu-satu dari kalian. Yang pertama, Rostiana Ulfa, Hadir Umi. ya, Roy Hansa, Rumi, Hadir Umi. Salmia, hadir Rumi. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Jadi sebelum kita mulai belajar, kita mulai juga dengan sebagai catatan dan cita-cita kepada tanah air, kita menyanyikan lagu nasihat. Nah, jadi kita sama-sama untuk menyanyikan lagu tersebut. Jajah nasihat, aku pendukungmu. Alhamdulillah selesai. Jadi untuk anak-anak kami sekalian, cek kerapiannya dulu. Bagi yang ada sampah di bawah meja masing-masing atau bangkunya silahkan diambil. Bajunya dirapikan, bencinya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi, yaitu dengan pelajaran yang sama, pelajaran Al-Quran Hadis. Yaitu temanya tentang fasih membaca Al-Quran membentuk sikap disiplin, ya. Jadi kita itu dalam belajar Al-Quran harus dalam membacanya kita harus pandai, ya, mulai dari tajwidnya. Jadi itu sangat banyak, ya. Jadi untuk pelajaran hari ini kita belajar tentang tajwid. Kenapa bisa kita belajar tentang tajwid? Kenapa? Karena kita supaya terhindar dari kesalahan membaca Al-Quran. Kenapa? Karena memang kita umat Islam itu harus bisa membaca Al-Quran. Ya, pelajaran tentang tajwid itu sangatlah banyak. Jadi dikatakan bahwasanya ketika kita membaca Al-Quran, supaya mendapatkan pahalanya, kita harus membacanya sesuai dengan tajwid, ya, yang sudah kita pelajari kemarin. Kemudian untuk pelajaran sebelumnya yang kita pelajari, coba Umi mau nambahkan dulu sebagai tujuan daripada pembelajaran kita hari ini. Yang jelas ya, nambah bisa dibaca? Bisa. Umi, tujuan pembelajaran kita hari ini, boleh salah satu dari Ananda sekalian untuk membacakannya. Coba anak kami Aminah, baca dulu tujuan yang pertama.
mustaqil dapat menjelaskan tentang mat lazim mufassal ilmi dan mat lazim musaqqal ilmi serta mat lazim musaqqal harfi dan mat lazim mufassal harfi. Itu yang pertama. Yang kedua, coba anak kami Roy Hansa. Tujuan yang kedua, coba dibacakan anak kami. Dapat menemukan contoh mat lazim muwaffaq ilmi dan mat lazim musaqqal ilmi serta mat lazim musaqqal harfi dan mat lazim muwaffaq harfi dan dari materi bacaan. Ya, kemudian yang ketiga, coba dibacakan anak kami Sarah. Yang ketiga. Dapat melafazkan bacaan mat lazim muwaffaq ilmi dan mat lazim musaqqal ilmi serta mat lazim musaqqal harfi dan mat lazim muwaffaq harfi. Jadi itu tujuannya ada tiga. Pertama, dapat menjelaskan tentang mat lazim muhaffaz ilmi, mat lazim musyaqqal ilmi, serta mat lazim musaqqal harfi dan mat lazim muhaffaz harfi. Jadi yang pertama, mat lazim. Ya, sebelum kita masuk ke materi, tujuannya yaitu tujuan pertama dapat menjelaskan tentang mat lazim. Jadi mat lazim itu adalah salah satu daripada pembagian daripada mat far'i. Ya, mat far'i itu ada 13. Ya, terbagi 13 dan salah satunya kita pelajari itu adalah tentang mat lazim. Ya, mat lazim itu terbagi menjadi 4. Makanya tadi tujuan yang pertama adalah harus kita bisa menjelaskan, meneliti bagaimana yang dinamakan dengan mat lazim muhaffaz ilmi, musyaqqal ilmi, lazim musaqqal harfi dan lazim muhaffaz harfi. Jadi nanti tujuannya kita tahu apa itu mat lazim muhaffaz harfi, kemudian muhaffaz ilmi. Jadi ada dua bagian ini ya. Coba kemarin kita sudah belajar tentang mat, ya, sudah banyak kita belajar tentang mat. Mat pengertiannya apa? Coba, oke? Ya, betul sekali. Mat artinya adalah panjang. Mat artinya adalah panjang. Maksudnya adalah ketika kita membaca mat tersebut dibaca panjang, ya. Kemudian yang kedua tujuannya itu adalah dapat menemukan contoh mat lazim muhaffaz ilmi, musaqqal ilmi dan juga mat lazim musaqqal harfi dan mat lazim muhaffaz harfi. Nah, jadi nanti insyaallah sebelum penutupan kami akan kasih kalian materinya atau lembar kerja untuk membuat kelompoknya nanti ya. Kenapa? Karena nanti akan bisa menemukan mana contoh daripada mat lazim. Kita menemukan contoh mat lazim harfi, kemudian mat lazim ilmi ya. Kemudian yang ketiga, dapat melafalkan bacaan mat lazim muhaffaz ilmi. Maksudnya melafalkan ketika nanti kita sudah belajar tentang mat lazim, disarankan pada anak-anak kami supaya mempraktikkannya di dalam membaca Al-Quran sesuai dengan yang sudah kita pelajari. Ya, itu dia sebagai tujuannya. Oke, jadi sekarang kami akan kasih kalian menonton sebentar video yang sudah kami siapkan. Kalian tonton dan coba perhatikan lagi papan tulisnya. Kita bacakan ini ada panjang muhaffaz untuk mat lazim harfi muhaffaz. Panjangnya 6 harakat. Ini perhatikan contohnya. Ya, jadi sebelumnya kita sampaikan spesifikasi kita ada situ pengertian daripada mat lazim harfi muhaffaz dan juga mat lazim harfi musaqqal. Oke, kita masuk ke pelajaran yaitu tentang pengertian mat lazim ya. Jadi mat lazim itu adalah mat yang terjadi ketika huruf mat bertemu dengan huruf yang bertasydid atau bersukun dalam satu kalimat atau huruf dibaca sepanjang 6 harokat. Kemudian untuk klasifikasi mat lazim itu yang pertama yaitu ada mat lazim yang dia berhubungan dengan kilmi atau dinamakan dengan kalimat. Kilmi itu maksudnya adalah kalimat. Nah, jadi kalau sudah berhubungan dengan kalimat termasuk dia mat lazim kilmi karena berhubungan dengan kalimat. Tahu musyaqqal artinya dia cara membacanya berat ya. Sedangkan muhaffaz cara membacanya adalah ringan. Ya, itu dia. Kemudian karena berhubungan dengan huruf-huruf muqatta'ah, musyaqqal harfi, kemudian ada juga yang dia sama-sama muqatta'ah dengan musyaqqal itu harfi, itu sama-sama berhubungan dengan huruf. Tapi kalau yang kalimat dia berhubungan dengan kalimat. Berarti pembagiannya ada dua, yaitu yang pertama mat lazim kilmi yaitu tentang kalimat, yang kedua mat lazim harfi. Maksudnya khusus dia huruf-huruf muqatta'ah atau huruf awal di awal surah ya.
Sedangkan yang pertama, mad lazim mustaqil kilmi, di sini ada pengertiannya, kemudian ada ciri-cirinya. Kemudian ciri-cirinya itu adalah dalam satu kata setelah huruf mad ada tasdid. Berarti yang pertama kita cari itu adalah kita cari di situ madnya dulu. Ya, kita cari madnya. Setelahnya kalau ada tasdid, maka dia termasuk mad lazim mustaqil kilmi. Contohnya di sini al-safat dipanjangkan dulu. 6 harakat. Tadi kita sudah ulas ya. 6 harakat mad lazim mustaqil kilmi. Kenapa? Karena dia ada tasdid. As-safat dia dibaca berat. Ya, ini contoh daripada mad lazim mustaqil kilmi. Ya, selanjutnya mad lazim muhaffaf kilmi. Ya, perhatikan bahwasanya mad lazim mustaqil kilmi itu adalah mad yang terjadi apabila huruf mad bertemu dengan huruf sukun tanpa tasdid dalam satu kata. Jadi yang pertama ada tasdid. Sedangkan yang kedua tidak ada tasdid. Setelah huruf mad ada huruf sukun. Contohnya yaitu surah Yunus, dan ini cuma ada satu contoh dalam Al-Qur'an. Ya, kalimatnya sama, ada di 2 ayat dalam surah Yunus. Ya, surahnya tetap sama, tapi kalimatnya tetap sama. Ya, surahnya tetap sama, kalimatnya tetap sama. Berarti contohnya cuma satu dalam Al-Qur'an. Itu lafaz al-ana. Nah, ini dia contoh daripada mad lazim muhaffaf kilmi. Kalau misalkan mau dikasih tahu kalian tanya, coba sebutkan contoh mad lazim muhaffaf kilmi, maka jawabannya cuma satu, yaitu al-ana. Nah, itu dia ya, contohnya cuma satu. Jadi udah yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, mad lazim musyaqqal harfi. Ya, pengertian dan ciri-cirinya sudah ada di situ, yaitu mad yang terjadi pada huruf, yaitu huruf muqatta'ah atau huruf-huruf yang di permulaan huruf. Ya, contohnya yasin, kemudian nun. Ya, kemudian apa lagi? Alif lam mim. Ya, alif lam mim yaitu mad lazim musyaqqal harfi. Apa? Yang ciri-cirinya ada di awal surah, ada tasdid setelah mad. Alif lam mim. Alif lam mim. Ya, di sini lam. Lam di sini ada lam, ada mim. Di sini ya. Alif lam, alif, kemudian mim. Bertemu dengan mim, maka dinamakan dengan idgham. Mim bertemu dengan mim, yaitu idgham. Ya, betul sekali, idgham. Makanya dia termasuk mad lazim musaqqal harfi. Ya, itu dia yang ketiga. Kemudian untuk yang keempat, yaitu mad lazim muhaffaf harfi. Nah, ya, mad lazim muhaffaf harfi yang terakhir ya, yaitu mad pada huruf muqatta'ah yang terdiri 3 huruf dan huruf terakhirnya sukun tanpa tasdid. Ciri-cirinya di awal surah huruf terakhir bersukun tanpa tasdid. Tidak ada tasdid ataupun tidak idgham. Ya, itu dia untuk mad lazim muhaffaf harfi. Oke. Untuk itu anak-anak kami, cara membacanya ya, yang keempat itu cara membacanya harus dibaca panjang 6 harokat. Ya, 6 harokat baik mad lazim kilmi dan mad lazim harfi. Sama dia harus 4. Ini termasuk dia yang keempat itu dibaca 3 alif 6 harokat. 3 alif itu sama dengan 6 harokat. Ya, jadi itu dia. Sekarang untuk anak kami coba bentuk dulu kelompok masing-masing ya, yang sudah Umi kasih tahu tadi. Coba buat bentuk kelompoknya. Ya, sama dengan Umi dulu. Masing-masing memang kita masuk ke sebelah kelompok. Umi mau buat kalian yang sedikit dulu ya. Coba dengan Umi. Kalau Umi kasih tahu tadi tepuk 1 berarti sekali tepuk ya. Kalau 2 berarti 2 kali tepuk. Kalau 3 berarti 3 kali tepuk. Nah, coba dengan Umi. Perhatikan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2 kali. Tepuk 3. Oke, tepuk 4. Oke, sekali lagi tepuk 4. Tepuk 4, sekarang coba tepuk 5. Oke, sekali lagi tepuk 5 2 kali. Oke, mantap sekali ya. Jadi sudah kembali lebih serius lagi ya. Jadi sudah kita kasih lihat streamingnya supaya kembali lagi fokus untuk belajar. Tidak ada lagi yang mengantuk ya, lebih fokus. Setiap kelompok akan Umi namai dengan kelompok masing-masing nama ulama hadis. Ya,
ulama hadis. Biasanya kan kita belajar Al-Quran hadis, dalam belajar Al-Quran ada di situ dinamakan hadis riwayat Muslim, ya kan? Nah, berarti Muslim itu adalah ulama hadis. Hadis riwayat Bukhari. Ya, Bukhari berarti adalah ulama hadis. Kelompok satu akan dinamai dengan kelompok ulama hadis yang pertama Bukhari. Ya, Bukhari berarti kelompok satu kelompok Bukhari. Kelompok dua dinamakan dengan kelompok Muslim. Ya, karena tadi kita katakan hadis riwayat Muslim. Kelompok pertama Bukhari, kelompok kedua Muslim. Kemudian untuk kelompok tiga, Umi buat nama kelompoknya adalah kelompok An-Nasai. Ya, itu nama hadis juga, ya. An-Nasai. Kemudian untuk kelompok empat, Umi namakan dengan kelompok At-Tirmizi. Ya, At-Tirmizi juga adalah salah satu dari ulama hadis. Sekarang untuk kelompok satu. Oke, untuk kelompok dua, kelompok Muslim, ya. Kelompok Muslim. Untuk kelompok An-Nasai. Kelompok At-Tirmizi, yaitu dan nanti kalau misalkan ada yang mau ditanya silahkan ditanya. Silakan kerjakan buka Al-Qurannya masing-masing. Buka Al-Qurannya, cari dia tentang contoh dan tempat hadis tersebut. Jadi pahami dulu pengertiannya. Coba dulu cari dalam Al-Quran contoh daripada materi kita hari ini. Ya, coba silakan untuk ditulis kembali. Contoh daripada mad lazim, cari dalam Al-Quran. Cari dalam Al-Quran, coba dicari yang kamu dapat. Karena ada 4 itu, ya. Mad lazim, musaqqal kilmi, mad lazim, musaqqal kilmi 1, mad lazim mukhaffaf kilmi. Yang ketiga mad lazim mukhaffaf harfi. Kemudian mad lazim musaqqal harfi. Satu tentang kalimat, kemudian yang kedua tentang huruf. Ya, ingat ciri-cirinya bagaimana keempat mad lazim tersebut. Kemudian silahkan cari contohnya dengan hati-hati. Kalau ada yang mau ditanya, silahkan ditanya, ya. Karena oke, si Supriyadi bertanya, Umi, bagaimana dengan kalimat surah apa itu? Surah yang surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Ayat keberapa dia? Ayat ke-7, ya. Itu apa sebenarnya, Pak? Tadi musaqqal kilmi. Musaqqal kilmi, ya betul, betul sekali, ya. Berarti paham, ya. Ya benar, coba cari contoh lagi yang lain selain daripada itu. Di surah lain kata banyak, ya. Terutama tentang musaqqal kilmi itu mudah. Coba cari. Kelompok An-Nasai, At-Tirmizi, Al-Bukhari dan Muslim, silakan. Nanti kalau sudah selesai akan Umi suruh ke depan satu-satu untuk mempresentasikan hasil daripada diskusinya. Sudah lepas mana? Ada dapat syirakat kalimat? Coba nah, ya betul. Itu mad lazim apa? Rashid? Mad lazim mad lazim musaqqal ilmi. Benar sekali, ya. Cari lagi, banyak itu contoh daripada mad lazim ilmi dan harfi. Kalau dia harfi, berarti kalian cari awal surahnya. Awal surah. Nah, ya, awal surah. Awal surahnya apa? Apakah dia berbentuk qawaid surah, huruf-huruf yang terus, ya? Yang dia contohnya sudah kita tahu bahwasanya di awal surah itu sudah termasuk contoh daripada mad lazim harfi. Ayo, siapa lagi mau coba? Dari kelompok Bukhari tadi sudah mendapatkan satu. Jadi paham, ya? Ada mas, setelahnya ada tasdid atau cari yang dia lazim mukhaffaf harfi. Salah, masih salah itu, nah. Tapi nggak apa-apa, silahkan perhatikan lagi, itu masih salah. Ini kenapa dia bisa salah? Ini kan setelah hurufnya ada, berarti dia bukan salah satu contoh dari karena tadi musaqqal ilmi. Jadi kalau mukhaffaf itu kan itu, jadi musaqqal ilmi. Jadi kalimat intinya setelah mat ada yang ini contoh daripada mad lazim harfi, yaitu harfi apa? Mad lazim harfi musaqqal. Benar, ya. Dari kelompok At-Tirmizi sudah menemukan satu. Silakan cari lagi. Kenapa dia dikatakan? Karena ada, ya, karena ada idgham qasim mim. Sim itu ada 3 huruf. Sin, ya, dan mim. Bertemu dengan mim berarti apa? Idgham mim bertemu dengan mim. Betul, makanya dia dikatakan mad lazim harfi musaqqal. Nah, silakan, baik Hansa.
lagi. Apa? Yang mana? Oke, benar sekali. Itu contoh dari apa? Iya, benar sekali. Dabbah. Mantap ya, sudah banyak tahu dari kelompok Al-Bukhari. Ya, benar sekali. Ada mas setelahnya ada tak? Tasdid, masya Allah sudah bisa ya di kelompok Al-Bukhari. Kelompok Muslim. Yang mana? Oke, benar. Alif Lam Mim. Apa itu maksudnya? Harfi? Ya, benar. Mustaqbal. Kenapa? Karena ada mim bertemu dengan mim. Ya, seperti itu. Ya, dari muslim juga sudah Anda Said bagaimana? Bagaimana kamu Anda Said? Dapat? Oke. Ini surah Ar-Ra'd ya. Alif Lam. Sampai dari mana aja? Mustaqbal harfi ya, benar sekali. Alif Lam. Kelompok anak saya, kelompok Muslim, Bukhari dan At-Tirmidzi. Sudah selesai? Sudah selesai? Atau masih ada yang belum siap? Kami kasih waktunya 5 menit lagi ya, baru nanti mempresentasikan hasil diskusi dari tiap-tiap kelompok masing-masing ya. 5 menit lagi kami kasih waktu, silakan. Barulah maju satu-satu mempresentasikan hasil daripada diskusinya. Ya, ada yang mencari namanya diskusi? Coba dengarkan. Namanya diskusi itu berarti ada kolaborasi. Maksudnya ada yang menulis, ada yang mencari, ya seperti itu. Kemudian mendiskusikan. Mau bagaimana? Ini contohnya bagaimana ciri-cirinya? Oke, dah. Ya, itu dia. Betul. Apa itu contoh daripada? Lazim mufakham harfi. Ya, benar. Dari Anda saya juga sudah mendapatkannya. Oke, kalau sudah waktunya habis, silakan maju dari kelompok Al-Bukhari duluan. Kelompok Al-Bukhari, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil diskusi kami dari kelompok Bukhari. 1. Mad lazim muwaffaq ilmi ialah huruf mad bertemu sukun dalam satu kalimat. 2. Mad lazim musaqqal ilmi yaitu huruf mad bertemu tasdid dalam satu kalimat. 3. Mad lazim muwaffaq harfi ialah mad yang terjadi apabila pada permulaan surah terdapat salah satu huruf yang lafaz dan yang terdiri dari 3 huruf serta tidak diidghamkan dan cara membacanya dipanjangkan 2 harakat. 4. Mad lazim musaqqal harfi ialah mad yang terjadi apabila pada permulaan surah terdapat salah satu huruf yang 5 dan yang terdiri dari 3 huruf serta diidghamkan. Cara membacanya dibaca panjang 3 alif atau 6 harakat. Oke, itu dia dari kelompok Al-Bukhari. Kasih tepuk tangan. Kita kelompok Muslim, silakan. Ini karena ada sejarah contoh mad lazim muwaffaq harfi Yasin. Kenapa dikatakan mad lazim muwaffaq harfi? Karena ada di bawah. Contoh mad lazim muwaffaq harfi Alif Lam Mim Shad. Kenapa dikatakan mad lazim muwaffaq harfi? Karena tidak ada di bawah. Karena semua sudah mempresentasikan hasil daripada diskusi kelompok masing-masing. Setiap kelompok masih ada yang kurang paham tentang mad lazim. Coba masih ada yang belum paham? Ada yang mau bertanya? Sudah paham? Ada. Dengarkan coba salah satu dari kalian tadi sudah paham semuanya tentang mad lazim. Oke, pertanyaan Umi dengarkan.
Yang pertama, siapa yang masih ingat huruf daripada mad lazim harfi? Oke, siapa yang masih ingat? Coba sebutkan. Siapa yang masih ingat? Oke, Aminah, silakan untuk mengatakan huruf daripada mad lazim harfi. Mad lazim harfi. Mad lazim huruf harfi ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, Ya, yaitu ada 8 huruf. Mad lazim mustaqil harfi atau muhaffaf harfi, hurufnya ada 8. Yang dia dibuat dalam kalimat naqusa asalukum atau kam asal naqas. Nah, jadi sama itu yaitu huruf nun, qaf, shad, ya. Kemudian ain, sin, lam, kaf dan juga mim. Oke, selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Siapa yang masih ingat cara membaca harokat daripada mad lazim yang 4 tersebut? Siapa yang masih ingat berapa harokat untuk mad lazim yang 4 tersebut? Coba. Ya, Zainal. 3 alif 6 harakat. Ya, 3 alif 6 harokat. Coba kasih tepuk tangan dulu. 3 alif 6 harokat. Baik, mad lazim harfi atau mad lazim kilmi. Oke, selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu coba sebutkan ada berapakah mad lazim? Siapa yang masih ingat? Dari kelompok mana ini? Kelompok 3 atau kelompok apa namanya tadi? At-Tirmidzi. Coba sebutkan. Ada mad lazim muhaffaf kilmi, mad lazim musaqqal kilmi, mad lazim muhaffaf harfi, mad lazim musaqqal harfi. Iya, berarti ada berapa? 4 Umi. Oke, yang benar sekali ada 4. Ya, jadi kalau sudah seperti itu, pertanyaan itu dicukupkan. Kalau sudah paham semua, kesimpulannya hari ini, ya, sebagai kesimpulan bahwasanya di dalam kita belajar tentang Al-Quran kita harus perlu memahami tajwid. Kenapa? Supaya tidak terjadi kesalahan dalam membaca Al-Quran. Ya, jadi mad lazim itu ada 4 ya. Pertama mad lazim musaqqal kilmi yang dia berhubungan dengan kalimat. Mad lazim musaqqal kilmi itu adalah apabila ada huruf mad setelahnya ada tasdid maka dinamakan dengan mad lazim musaqqal kilmi. Ya, itu banyak dalam Al-Quran ya. Nah, jadi kemudian yang kedua mad lazim muhaffaf kilmi. Mad lazim muhaffaf kilmi. Yang kedua karena masih kilmi. Kilmi ada 2, harfi ada 2. Ya. Jadi yang muhaffaf kilmi itu apabila ada mad bertemu dengan sukun dalam satu kalimat maka dinamakan mad lazim muhaffaf kilmi. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga mad lazim harfi musaqqal. Bagaimana dengan mad lazim musaqqal? Harfi atau sama dia musyaqqal harfi musaqqal sama dia balikkan ya, dibalikkan namanya nggak apa-apa sama. Jadi kalau musyaqqal harfi itu adalah ketika ada huruf di awal surah ya, awal surah terdapat di awal surah yang dia dibaca idgham maka dikatakan dia mad lazim musaqqal harfi. Sedangkan musaqqal muhaffaf harfi yaitu apabila ada salah satu daripada huruf qawaidul surah yaitu di awal surah terdapat ya huruf daripada qawaidul surah yang dia terpotong-potong ya, jadi dia tidak dibaca idgham ya, tidak dibaca idgham. Maka contoh daripada mad lazim muhaffaf harfi. Oke, jadi Umi harapkan kepada semuanya anak-anak Umi supaya nanti ketika membaca Al-Quran harus disesuaikan dengan tajwid yang sudah kita pelajari. Nah, jadi Umi rasa itu aja dulu pertemuan kita hari ini. Insya Allah minggu depan kita juga masih tetap membahas tentang mad lazim. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan lafaz hamdalah.